seperti manusia karet beneran. Apa itu Luffy? Mr. Fantastic. Tuh, jadi dia leluasa banget buat digerakin sampai tuh. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Mystery Box Fantastic Four terbaru. Ini bener-bener baru banget. Harusnya gue jadi orang pertama di Indonesia yang punya ini dan unboxing ini duluan ya. Karena emang ini baru aja rilis. Apalagi pas gue upload ini harusnya bertepatan dengan tayangnya Fantastic Four di bioskop. Dan untuk merayakan itu kita hari ini bakal unboxing Mystery Box dari Hot Toys terbaru yang isinya Fantastic Four terbaru juga. Coy, saya orang pertama coy. Maka dengan ini kalian pun juga bakal menjadi orang pertama yang menyaksikan kehebatan unboxing Fantastic Four ini yang saya beli dengan harga 2 jutaan ya. Jadi langsung kita nilai apakah harga segitu bisa membayar kualitas dari Hot Toys yang bikin blind box juga. Langsung aja kita unboxing mainannya. Kita selepet, sobek. Dan ini dia penampakannya dari Cos Baby Fantastic Four. 2 juta nih, 2 juta. Jangan-jangan lebih worth it beli cilok segerobak. Tapi dari packagingnya sih meyakinkan ya. Gue ngeliat ini cukup bagus. Bahkan lo bisa lihat ini Mr. Fantastic yang diperankan sama Pedro Pascal. Walaupun dibikin kartunis seperti ini ya, tapi dia tetap mirip sama Pedro Pascal menurut gue. Dan di sini juga ada karakter-karakter lain. Ada Galactus, ada The Thing, ada logo Cos Baby dan juga Hot Toys. Ini juga ada Easter egg, ada kapalnya Fantastic Four dan juga logonya Fantastic Four di sini. Di bagian sini ada Baxter Building, ada Silver Surfer tapi cewek, ada Invisible Woman dan juga ada Human Torch. Dan katanya isinya bakal include special collection card. Yang basically sebenarnya kartu biasa di blind box biasa sih. Tapi dari packagingnya sih gue suka banget. Di sini ada logo The Fantastic Four First Step Marvel Studios. Ini logo Marvel Studiosnya pun dibikin vintage ya. Di bagian sampingnya ada logo Fantastic Four dan juga elemen-elemennya ada Invisible Woman, ada Human Torch, ada manusia karet alias Mr. Fantastic dan juga ada manusia batu. Tampak belakangnya lu bisa lihat di sini berbagai macam karakter yang tadi dan juga ada satu secret yang dimana secretnya itu adalah Invisible Woman yang mulai berubah jadi invisible ya. Tapi tenang aja, bukan invisible buat mobil. Tampak samping satu lagi sama aja kayak yang satunya tadi, tapi yang keren tampak bawahnya. Kita lihat sama-sama, ini bakal main blowing banget. Langsung aja 1, 2, 3. Tuh, lihat. Keren kan? Jadi itu dia tadi packaging dari blind box Fantastic Four terbaru ini. Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung kita unboxing dia sama-sama. Dan kita lihat apakah ini bener-bener worth it buat dibeli. Jadi bentar guys, kita ambil dulu kunai kesayangan kita ya. Ini dia kunai kesayangan kita. Wow, wangi loh punya gue. Langsung aja kita selepetin dan kita buki. Dan ini dia penampakan box kecilnya. Wow. Warnanya sangat represent Fantastic Four, biru begini aja. Dan kita akan langsung ambil box pertama ya. Oke. Gue akan langsung menebak ya, di box pertama ini tebakan gue adalah Invisible Woman bersama dengan Herbie-nya. Karena ini kayak ada aksesorisnya gitu gak sih? Jadi langsung aja kita buka box yang sangat beautiful ini. Semoga isinya beautiful juga karena si Vanessa Kirby cakep banget coy. Jadi Invisible Pop kalau maunya. Maksudnya Invisible Woman kayak lagi power up aja tuh kayak model gitu loh. Kok bisa ya? Pokoknya cakep dah. Langsung aja guys kita selepetin, buki, keluarkan, selepetin lagi. Dan apakah benar ini Invisible Woman? Langsung 1, 2, 3. Oh my god bro. What the hell bro? Ini gua apa nilainya nih? I herald his beginning. I herald your end. I herald Galactus. Anjay, kita ternyata mendapatkan The Silver Surfer di box pertama guys. Gila, ini warnanya sih top notch ya. Nggak kayak sih sebenarnya sih, kayak manusia silver di lampu merah, tau nggak sih lo? Warnanya sih mirip sebenarnya, cuma itu bukan hal yang buruk ya. Bahkan ini reflektif banget. Itu cahaya-cahaya warna kuning di sebelah gua aja bisa terefleksikan dengan baik di mainan ini ya. Dan ini bobble head gitu guys. Jadi ini kepalanya bisa goyang-goyang kayak begitu tuh. Nah, kayak begitu coy. Dan kita nggak cuma mendapatkan Silver Surfer-nya doang, melainkan kita di sini mendapatkan stand base-nya dia. Yang bentuknya keren banget sih. Ternyata base-nya itu kayak pin gitu guys, dan ada lambang Fantastic Four-nya. Jelas aja kita celupin Silver Surfer-nya di atas base-nya, dan ini keren sih. Karena kalau perhatiin di sini kayak ada base tambahan transparan gitu yang bikin dia seolah-olah lagi terbang gitu guys ceritanya guys. Dan untuk special card-nya di sini juga ada ya. Dan ini dia
dia penampakan kartunya. Ada silver servernya dan juga di belakangnya ada tampak lainnya. Dan ini sih yang menarik sih, ada tulisan Future Foundation. Untuk detail lebih dekat kira-kira seperti ini penampakannya. Ya ini mostly paint jobnya silver aja. Kayaknya sangat mudah buat dibikin sih ya, karena nggak ada detail-detail kecil. Bener-bener semuanya silver. Palingan cuma matanya yang dibikin seolah-olah ada refleksinya gitu. Sisanya silver semua. Tapi warnanya bagus, sculptingannya bagus, semuanya oke. Ya udah sepantasnya lah, karena ini adalah buatan Hot Toys guys. Jadi itu dia box pertama, kita langsung mendapatkan silver server di sini. I herald children. Dan langsung aja kita unboxing box selanjutnya. Oke, ternyata itu tadi bukan suara aksesoris guys, melainkan suara kepalanya. Tapi yang ini lebih minim suara sih. Jadi gua bakal menebak ini adalah Human Torch guys. Jujur boxnya bagus banget sih. Langsung aja lah kita selepetin. Buki, keluarkan. Oke, terasa kecil ya. Kayaknya benar nih tebakan gue nih. Kita selepetin lagi. Dan kita lihat apakah benar. Langsung 1, 2, 3. Anjrit, 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 anjrit. Ternyata kita mendapatkan Mr. Fantastic di sini. Tapi ini yang mencuri perhatian gua. Kayaknya ada sesuatu yang unik nih. Soalnya di boxnya itu posenya nggak kayak begini guys, tapi dia kayak begini, yang artinya tangannya bisa kita main-mainin seperti manusia karet beneran. Apa itu Luffy? Mr. Fantastic. Jadi akan gue coba bending ya, apakah benar ini teori gue. Langsung 1, 2, 3. Wow, ternyata benar guys. Ini tangannya bisa kita main-mainin, walaupun agak balik lagi kayak gitu ya. Cuma ini beneran ya, ini bisa gue tekuk kayak begini. Nah, kayak begitu. Jadi dia leluasa banget buat digerak sampai copot. Oke, ternyata build quality-nya nggak sebagus itu karena ini copot ya guys. Yang dimana ini gue copotnya sampai kayak ada bekas-bekas lemnya gitu loh. Yang artinya ini nggak seharusnya copot. Mungkin gue terlalu semangat ya, makanya sampai copot gitu. Tapi masih bisa. Iya, lebih kendor aja sih. Jadi kalau gue bending sekarang, dia akan lebih mudah buat copot guys, karena emang tidak sepantasnya dicopot. Cuma poinnya ini dia tangannya bisa kita gerak-gerakin. Disitulah nilai jualnya, yang dimana ini nggak kayak blind box pada umumnya ya. Tapi belajar dari gue, hati-hati pas kalian coba gerak-gerakin. Takutnya copot juga kayak punya gue. Untuk kartunya kayak begini desainnya, ada penampakan Mr. Fantastic. Dan untuk base-nya juga sama semua nih kayaknya. Semuanya berbentuk pin Fantastic Four. Dan untuk detail lebih dekatnya, kayak begini penampakannya. Seperti gue bilang di awal, walaupun ini dibuat dengan desain yang kartunis sekali, tapi mukanya masih ada resemblance dari Pedro Pascal menurut gue. Kelihatan dari kumisnya dia, jambangnya dia, matanya dia, sampai ke uban-uban di kiri dan juga kanan rambutnya. Sculptingan di bajunya juga kayak ada teksturnya gitu, yang melambangkan kalau ini emang kayak sweater gitu, kayak di filmnya. Dan sisanya oke-oke aja sih, nothing special tapi nggak jelek juga. Jadi itu dia box kedua, kita mendapatkan Mr. Fantastic di sini yang akan selingkuh dengan silver server ya. Dan sekarang kita unboxing box selanjutnya. Belum ada yang bener. Oke, yang ini berat ya. Berat nih. Ini antara The Thing atau Galactus sih. Berat banget cuy. Gue merasa ini agak bulat sih kepalanya. Jadi tebakan gue ini The Thing guys. It's clobbering time. Jadi langsung aja ya kita selamatkan The Thing ya. Kita selepet. Buki, keluarkan. Bulat sekali. Pasti The Thing sini. Pasti The Thing sini. Kita selepetin lagi. Dan kita lihat apakah benar. Langsung 1, 2, 3. Yes, benar sekali. Kita mendapatkan The Thing di sini guys. Benar kata gua, kepalanya bulat bener. Udah gitu kan nih kepalanya bisa muter-muter ya. Jadi tambah lucu sih, kepalanya bulat begini, terus kepala goyang-goyang juga. Dan The Thing-nya ini terlalu lucu untuk jadi The Thing sih. Harusnya kan dia kelihatan agak gross alias menjijikan kan. Makanya dia banyak dijauhi orang-orang. Cuma ini jadinya terlalu cute sih ya, sesuai dengan konsepnya ya. Cos baby. Dibikin lebih baby seperti ini. Untuk detail lebih dekatnya kira-kira seperti ini penampakannya. Lihat betapa birunya mata The Thing di sini ya, bagus banget. Diiringi dengan sculptingan bebatuan yang random tapi rapi juga. Untuk kostumnya juga sama, ada nuansa kayak knitwear-nya gitu, kayak sweater gitu, makanya kayak ada tekstur-teksturnya. Cuma paint job-nya ada beberapa yang belecetan nih, di bagian lehernya agak belecetan juga. Sampai ke bagian pantatnya ada yang belecetan juga. Ini kayaknya berak kali ya The Thing-nya. Soalnya warnanya coklat lagi, kayak aneh banget gitu loh. Untuk base-nya sama semua, lambang Fantastic Four-nya. Untuk kartunya juga sama, ada The Thing di kartunya. Dan ini kerennya kalau dijejerin sih, karena baru terasa ini beda-beda semua warna kartunya guys. Ya lagi-lagi ternyata untuk ukuran blind box Hot Toys masih mengecewakan di bagian paint job-nya ya. Kali ini kita ngomongin Hot Toys guys, yang dimana Hot Toys ini udah bikin banyak sekali mainan yang highly detailed selama puluhan tahun. Tapi entah kenapa bikin blind box kayak gini masih belecetan gitu. Jadi nggak bisa dimaafkan menurut gua. Tapi ya itu dia box ketiga, kita mendapatkan The Thing di sini. Yang lagi mergokin Mr. Fantastic
tinggal selingkuh ya. Dan sekarang kita lanjut lagi unboxing box keempat. Ini kan Fantastic Four. Sekarang box ke-4. Harusnya kita dapat secret. Minimal tebakan gue bener lah. Oke, nggak terlalu berat ya. Gue tahu ini siapa. Ada aksesoris tambahan. Dan suaranya kayak tiang. Menurut gua ini Human Torch. Karena dia kan terbang kan. Pasti ada penyangganya gitu. Langsung aja kita selepetin. Puki keluarkan. Kita selepetin lagi. Dan kita lihat apakah benar. Langsung aja 1, 2, 3. Idi. Emang gua ini dewa mainan bos. Senggol dong. Ternyata di box keempat tebakan gua benar. Kita mendapatkan Human Torch di sini yang keren banget cuy. Ini detailnya kayak hybrid gitu plastiknya. Ada yang translucent. Ada yang solid kayak begini juga. Dan ini dipadukan dengan sangat amat baik sih. Dan untuk base-nya tentunya sama, tapi di sini bedanya kita mendapatkan penyangganya gitu. Yang dimana ini penyangganya kayak transparan gitu, yang gunanya buat bikin ilusi kalau dia beneran bisa terbang. Jadi caranya kita masukin dari bawah kayak gini penyangganya. Nah, kayak begitu. Dan lu bisa lihat ini ada lubang di pantatnya. Tinggal kita celupin aja kayak begini dan jadilah Human Torch yang ceritanya lagi terbang gitu kan. Untuk detail kira-kira seperti ini penampakannya. Desainnya keren banget menurut gua. Efek-efek apinya menopang kegantengan dia banget ya. Warnanya pun juga nggak monoton, dia tuh ada campuran warna merahnya, ada warna oranye, jadi kayak hidup banget gitu loh. Tapi untuk minusnya masih ada, ternyata masih ada mist paint di bagian alisnya ya. Sekali lagi gue nggak bisa tolerir karena ini keluaran Hot Toys guys. Hot Toys itu harusnya udah berpengalaman bikin mainan. Cuma yang kayak gini-gini harusnya udah nggak ada di PR mereka sih. Cuma overall it's a really cool design. Jadi itu di box keempat kita mendapatkan Human Torch dengan kartu berwarna kuningnya ya. Yang setelah dijajarin makin keren ya, berasa kayak koleksi kartu Pokemon karena beda-beda gitu warnanya. Tapi ya itu dia box keempat, kita mendapatkan Human Torch di sini. Sisa 2 box lagi. Sekarang gua akan ambil box yang ini. Oh, berat coy. Buat gua ini Galactus sih. Jadi langsung aja ya kita selepetin. Oke, keluarkan, selepetin lagi. Dan apakah benar Galactus? Langsung 1, 2, 3. Gila bro. Ternyata benar lagi tebakan gua. Di box kelima ini kita mendapatkan Galactus di sini. Gila, warnanya keren banget coy. Bener-bener menyala banget coy warnanya coy. Untuk detail lebih dekatnya kira-kira seperti ini guys, keren banget gak sih? Banyak sekali detail-detail kecil di kostumnya Galactus ini. Dan paint jobnya pun terasa lebih rapi di Galactus ini. Bagian backnya pun juga ganteng banget. Kostumnya terasa rame, tapi nggak norak ya. Dan kepalanya Galactus sekali. Emang kayaknya MCU kali ini bener-bener ngambil reference dari komik. Sehingga dari warna, dari desain, ini mirip banget sama Galactus yang ada di komik sih. Jadi itu di box kelima, kita mendapatkan Galactus, sang pemakan planet ya. Dan sekarang ini dia box terakhir. Ini antara kita mendapatkan secret ataupun mendapatkan Invisible Woman yang biasa aja. Kita lihat aja sama-sama isinya siapa. Langsung aja kita selepet. Puki keluarkan, selepetin lagi. Dan kita lihat isinya yang mana. 1, 2, 3. Oke. Wow. Jadi mainan kok cakep ya. Kamu Vanessa Kirby loh. Ternyata kita nggak mendapatkan secret, tapi kita mendapatkan seorang wanita cantik yang bisa tembus pandang ya. Ini dia Invisible Woman dan harusnya juga kita mendapatkan Herbie sih. Di mana Herbie-nya? Oke, di dalam guys ternyata ya. Dan ini dia penampakan robot kecilnya. Ini juga udah sempat muncul di trailernya ya. Dia ini robot pembantu ya Fantastic Four dan dia yang akan mengasis Invisible Woman di sini. Emang butuh banyak bantuan guys. Kenapa? Karena ceritanya dia ini lagi hamil. Di filmnya nanti Invisible Woman ini lagi hamil ceritanya. Tapi uniknya aslinya juga lagi hamil beneran. Vanessa Kirby beneran lagi hamil. Rasanya gue nggak sabar banget jadi ayah. Untuk detailnya kira-kira seperti ini penampakannya. Lo bisa lihat di tangannya dia ceritanya kayak lagi ngeluarin force field gitu. Dengan muka cantiknya yang menurut gue ini masih ada resemblance dari Vanessa Kirby-nya sih. Tapi anehnya untuk Herbie-nya ini kayak nggak niat banget sih. Catnya acak-acakan, sculptingannya kagak mulus sama sekali. Kayak nggak niat gitu loh. Gue nggak nyangka sih, ternyata Hot Toys tidak ada improvement sama sekali ya. Untuk ukuran brand sekelas mereka, gue bisa bilang ini jelek sih. Jadi itu dia box terakhir di blind box Fantastic Four kali ini. Dan ternyata jujur gue agak kecewa sama Hot Toys sih. Soalnya menurut gue dengan harga 2 jutaan, ini mid banget ya. Inovasi terbesarnya cuma ada di kepalanya yang bisa goyang-goyang. Yang dimana itu sebenarnya bukan hal yang baru. Lo bisa temuin itu di pajangan-pajangan mobil yang sangat mainstream ya sebenarnya. Jadi terasa kayak mereka trying so hard banget buat nyari inovasi buat ngejual blind box mereka. Yang menurut gua fail sih. Bosan kalau semuanya bobblehead begini aja dari waktu ke waktu. Inovasi terupdate mereka di sini cuma ada di tangannya Mr. Fantastic yang bisa di bending-bending karena dia manusia karet ya. Cuma itu pun build quality-nya nggak bagus. Gua coba bending malah copot tangannya. Dan sisanya yang lebih mengecewakan lagi adalah paint job-nya yang untuk ukuran Hot Toys ini harusnya udah bukan PR mereka lagi. Cuma ternyata di sini gua menemukan beberapa mispaint dan juga sculptingan yang terasa nggak mulus sama sekali, kayak nggak beres gitu. Jadi buat gua kalau gua bisa ngerating
Boxing, ini bakal gue kasih rating 6,7/10 sih. Untuk ukuran Hot Toys, mengecewakan. Rasanya kayak mereka bikin ini kayak dikejar tayang dan deadline gitu loh. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, sorry banget ternyata di awal gue ada salah mention harga. Tapi ini bukan hal yang bagus, ini berita buruk buat gue. Karena setelah gue hitung-hitung lagi, ini bukan hanya 2 jutaan guys harganya, melainkan ini harganya ada di 2.500.000-an setelah gue total-total. Bahkan 2.600.000 sebenarnya. Karena kemarin gue beli ini di Pop Collectibles dengan harga $940 Hong Kong, yang kalau dirupiahin itu sekitar 1.950.000-an. Ditambah gue kena pajak di Indonesia sebesar 630.000, yang artinya kalau di total ini 2.500.000-an ya. Yang artinya ini kalau lu beli satuan nih dengan harga gue ya, itu ada di harga 420.000-an. Wah, gila sih itu. Gila sih itu. Skor 6,7 harusnya terlalu baik dari gue ya. Tapi emang ada beberapa yang bisa gue apresiasi. Kayak misalnya packagingnya menurut gue cukup bagus. Desainnya sangat represent Fantastic Four yang sekarang. Terus juga ini walaupun dibikin kayak cibi-cibi kartunis gitu, tapi mukanya tuh masih mirip sama aktornya. Cuma untuk The Thing sama Human Torch dipertanyakan sih. Tapi sisanya jeblok banget menurut gue. Kagak ada worth it-nya ya. Ini pasti di detik gue ngomong ini, ada yang ngomong, "Bang, kenapa kalau Popmart lu puji-puji, kalau brand lain lu hina-hina?" Masalahnya emang sejauh ini Popmart emang bagus. Popmart itu sejauh ini udah jadi blind box yang paling inovatif di kelasnya, udah paling bagus. Paint jobnya bagus, secara desain juga kreatif. Menurut gua mereka punya kreatif director yang bagus banget gitu loh. Sedangkan ini kayak hilang arah aja sih. Gua harap banget ini bakal digarap juga sama Popmart ya. Karena gue yakin kalau Popmart yang megang untuk sekarang ya, atau 52 Toys itu juga kreatif tuh, mereka akan bikin yang lebih inovatif daripada ini. Cuma untuk Cost Baby ini mengecewakan banget. Tapi apakah harga 2 jutaan mutlak? Enggak juga. Kayaknya kalau lu sabar sedikit, ini mungkin nanti akan ada di Multi Toys ya. Gue nggak dibayar ya sama Multi Toys ya. Dan biasanya mereka itu harganya ada di 1,5 ke atas lah. Nggak 2 juta lah ya. Kalau 2 juta aja harganya, satuannya berarti 300.000. Udah nggak ada yang mau beli sih. Tapi balik lagi guys, menurut kalian gimana? Apakah worth it ini dijual dengan harga 2 jutaan? Silahkan komen di bawah. Kalau masih ada yang tetap pengen beli, gue akan coba taruh linknya di bawah. Tapi itu juga impor dan bakal kena pajak juga. Jadi silahkan aja guys, cek link di bawah. Jadi udah paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe nama gue Medi Renaldi. Dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Halo Vanessa, ngidam duren. Oke. Bentar ya. Aku beli dulu nih, bentar. Untuk detail lebih dekat, suara saya. Yang di mana? Yang di mana, ayo. Jadi itu dia, suara gua. Itu dia adalah suara gua. Vanessa Kirby tuh seksi banget, coy. Seksian Kwon Eun-bi sih.